Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia dengan stambuk F1D21190119 dengan judul pembuatan kombucha dari macam-macam teh menggunakan bakteri Acetobacter psillinum. Ini jurnal acuan yang saya gunakan, yaitu pengaruh jenis teh terhadap karakteristik teh kombucha. Apa yang dimaksud dengan kombucha? Kombucha adalah produk minuman tradisional hasil fermentasi larutan teh dan gula oleh starter kultur yang disebut SCOBY, yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu rasa asam manis dan mengandung sejumlah vitamin, mineral, dan asam organik. Kombucha memiliki efek baik bagi kesehatan, antara lain sebagai antioksidan, antibakteri, memperbaiki mikroflora usus, dapat meningkatkan ketahanan tubuh, dan menurunkan tekanan darah. Yang kedua, mikroba apa yang digunakan dalam proses pembuatan kombucha? Simbiosis kultur kombucha antara lain Acetobacter, yaitu Acetobacter psillinum, dan beberapa jenis kamir, yaitu Brettanomyces, Zygosaccharidosis, dan Saccharomyces. Acetobacter psillinum adalah bakteri penghasil selulosa atau selulosa mikrobial. Bakteri ini bersifat gram negatif dan bersifat aerob. Selama fermentasi, bakteri ini memecah gula atau sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ini yaitu kandungan nutrisi yang meliputi jumlah karbon dan nitrogen, tingkat keasaman atau pH, temperatur, dan udara. Kamir merupakan salah satu fungi uniselular eukariotik yang berproduksi secara aseksual, terutama melalui pembentukan tunas atau pembelahan, dan memiliki ukuran sel yang sangat bervariasi bergantung pada jenis spesies dan kondisi pertumbuhannya. Berdasarkan taksonominya, kamir masuk dalam dua kelompok, yaitu filum Ascomycota dan Basidiomycota. Yang ketiga, proses pembuatan kombucha. Mekanisme pembuatan kombucha antara lain, siapkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan teh kombucha ini seperti teh hijau, teh putih, teh hitam, air, dan gula pasir. Digunakan kemudian ditimbang sesuai dengan formulasinya. Pembuatan teh kombucha dimulai dengan cara melarutkan air dan gula dengan perbandingan 1 liter banding 150 gram gula pasir. Larutan gula yang telah dipanaskan kemudian dimasukkan 50 gram daun teh lalu diaduk kemudian dipanaskan selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian didinginkan dan disaring untuk menghilangkan daun tehnya atau ampas dari daun tehnya. Setelah dingin, teh tersebut dimasukkan atau dituangkan ke dalam toples kaca dan ditambahkan starter kombucha sebanyak 10%, padatan starter 5%, dan cairan starter sebanyak 5%. Lalu difermentasi pada suhu ruang selama 12 hari. Setelah 12 hari, dilakukan pemisahan minuman teh kombucha dengan starter kombucha atau yang disebut dengan SCOBY. Proses fermentasi pada kombucha dengan bantuan mikroba. Proses fermentasi dimulai ketika kultur mengubah glukosa menjadi etanol dan CO2. Kemudian bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Acetobacter psillinum sebagai bahan utama dalam kultur kombucha mengoksidasi etanol menjadi asetaldehida kemudian menjadi asam asetat. Afinitas biokimia yang kedua dari bakteri ini yaitu pembentukan asam glukonat yang berasal dari oksidasi glukosa. Glukosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa oleh kamir, kemudian glukosa dan fruktosa dipecah menjadi asam-asam organik dan alkohol secara terus-menerus sampai gula yang terdapat pada larutan kombucha itu habis. Sehingga asam yang dihasilkan akan terus meningkat pada waktu fermentasi yang semakin lama. Yang kelima, hasil parameter kimia yang meliputi kapasitas antioksidan, total asam, pH, total padatan terlarut, dan total gula. Pertama, kapasitas antioksidan teh dapat dipengaruhi oleh komposisi dan konsentrasi senyawa antioksidan yang dikandung di dalam teh. Yang kedua, total asam pada teh kombucha menentukan cita rasa teh kombucha tersebut. Jenis teh yang berbeda pun mempengaruhi kadar total asam pada teh kombucha, memperlihatkan bahwa semakin cepat fermentasi berlangsung, total asam semakin meningkat, semakin tinggi total asam dan pH semakin menurun.
Ketiga adalah pH. pH di dalam teh kombucha berkisar antara 3,14 sampai 3,44. Semakin meningkat kandungan asam suatu bahan, maka nilai pH akan semakin turun. Dalam proses fermentasi, penurunan pH akan mendukung kehidupan Acetobacter pseudomonas di dalam starter kombucha. Dan untuk melangsungkan aktivitas metabolisme asam asetat yang terlarut akan terdisosiasi untuk melepaskan proton-proton bebas yang menurunkan pH larutan. 4. Total padatan terlarut. Total padatan terlarut adalah ukuran dari jumlah material yang dilarutkan di dalam air. Padatan terlarut yang terdiri dari karbohidrat yang larut dalam air, yaitu gula sederhana, monosakarida, dan disakarida. 5. Total gula. Mikroba membutuhkan gula sebagai sumber karbon. Gula pada media akan digunakan oleh mikroba sebagai nutrisi yang kemudian akan diubah menjadi alkohol, CO2, dan asam karbonat. Energi diperlukan untuk mempertahankan kehidupan starter kombucha dan untuk memperkembangbiakan starter serta untuk pergerakan organisme yang bersifat motil. Total gula semakin menurun dikarenakan kamir menguraikan sukrosa menjadi alkohol sehingga kadar alkohol teh kombucha semakin meningkat. Adalah hasil analisis sensori meliputi penampakan warna, aroma, dan rasa. Yang pertama, penampakan warna menunjukkan hasil bahwa perbedaan jenis teh berpengaruh sangat nyata terhadap perubahan warna di dalam teh kombucha. Yang kedua adalah aroma. Perbedaan jenis teh tidak berpengaruh sama sekali terhadap aroma teh kombucha. Yang ketiga adalah rasa. Perbedaan jenis teh mengakibatkan perubahan nyata terhadap rasa masing-masing setiap jenis kombucha. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.